Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrunisa Cahya Vivi, NIM 246-22001, mahasiswa pengajaran Matematika ITB, akan mempresentasikan proyek individu dari mata kuliah Eksplorasi dalam Aljabar yang saya beri judul Perakiraan Cuaca Kota Pekalongan menggunakan metode rantai Markov. Yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perakiraan cuaca, atau yang mungkin sebagian dari kita lebih mengenalnya dengan istilah ramalan cuaca. Perakiraan cuaca merupakan hasil dari proses forecasting. Proses forecasting di sini yang dimaksud adalah prediksi keadaan atmosfer pada suatu tempat dalam kurun waktu tertentu menggunakan dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian perakiraan cuaca mengacu pada rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan serangkaian informasi mengenai kondisi iklim dan unsur-unsurnya. Kemudian, apa sih manfaatnya kita mengetahui perakiraan cuaca dan mampu menghitung sendiri perakiraan cuaca yang akan terjadi di tempat tinggal kita? Tentu saja pengetahuan mengenai perakiraan cuaca ini sangat diperlukan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian di luar ruangan atau outdoor, maupun masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, seperti bencana banjir. Kemudian, salah satu daerah di Indonesia yang memenuhi kriteria tersebut adalah Kota Pekalongan, yang mana sebagian dari warga Kota Pekalongan itu memiliki mata pencaharian di luar ruangan sebagai pengrajin batik yang sangat membutuhkan cuaca cerah dalam melakukan penjemuran kain batik setelah proses pewarnaan, dan juga Kota Pekalongan ini terletak di pantai utara Jawa yang sering sekali dilanda bencana banjir rob atau banjir yang terjadi akibat pasang surut air laut. Nah, kondisi banjir rob ini akan semakin parah apabila dibarengi dengan terjadinya hujan lebat. Kemudian salah satu aplikasi di aljabar linier yang dapat kita gunakan untuk memodelkan perakiraan cuaca adalah metode rantai Markov. Metode rantai Markov itu sendiri didefinisikan sebagai serangkaian proses kejadian yang mana peluang bersyarat kejadian yang akan datang ditentukan oleh kejadian sekarang. Nah, perubahan setiap kejadian ini tidak dapat diprediksi dengan pasti karena kita bekerja menggunakan peluang seperti itu ya. Kemudian syarat yang harus dipenuhi adalah kejadian yang mungkin terjadi atau state, di sini kita bahasakan sebagai state, itu adalah kejadian yang berhingga ya. Selanjutnya akan coba kita terapkan metode rantai Markov untuk memperakirakan cuaca. Nah, data yang saya gunakan di sini adalah data dari cuaca harian di Kota Pekalongan selama bulan Mei tahun 2024. Data ini saya ambil dari lamannya AccuWeather. Teman-teman bisa mengambil data dari laman yang lain, misalkan BMKG atau lain sebagainya. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menerapkan metode rantai Markov dalam memperakirakan cuaca itu, yang pertama adalah kita perlu membuat tabel yang berisi banyaknya pengulangan perubahan data. Kemudian yang kedua adalah cuaca yang diperkirakan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya itu diskret ya. Jika rantai Markov memiliki K kemungkinan kejadian, atau dalam hal ini kita bahasakan sebagai state, itu kita beri label ya dari 1, 2, sampai K. Maka probabilitas keadaan selanjutnya itu adalah I setelah berada dalam kejadian J atau keadaan J. Pada pengamatan sebelumnya kita lambangkan sebagai PIJ. Nah, PIJ ini sendiri disebut sebagai probabilitas transisi. Kemudian kita bentuk matriks P yang isinya atau entry-entry-nya itu merupakan PIJ ya. Nah, matriks P itu sendiri kita sebut sebagai matriks transisi dari rantai Markov. Lalu, langkah yang terakhir itu adalah kita menentukan perakiraan cuaca melalui vektor steady state.
Jika P tadi adalah matriks transisi dari sebuah rantai Markov dan P0 adalah vektor steady state pada observasi ke N, maka kita bisa menghitung P yang selanjutnya ketika kita mengetahui P yang sebelumnya dan itu akan kita kalikan dengan P, ya. Nah, steady state di sini disebut juga sebagai peluang keadaan tetap yang dituliskan dalam bentuk vektor steady state, PI, ya. PI atau steady state pada kejadian selanjutnya merupakan peluang di setiap kejadian atau state yang tidak akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa nilai peluang akan stabil seiring dengan berjalannya waktu, atau bisa kita tuliskan limitnya dalam bentuk sebagai berikut. Selanjutnya, vektor PI ini memenuhi persamaan PI atau vektor steady state pada keadaan selanjutnya itu sama dengan vektor steady state pada keadaan sebelumnya kita kalikan dengan P. Karena P ini adalah vektor peluang, syarat yang harus dipenuhi ialah semua unsurnya merupakan bilangan non-negatif serta jumlahnya sama dengan 1. Nah, ini data yang akan kita gunakan untuk menghitung perakiraan cuaca menggunakan rantai Markov. Di sini saya menggunakan data cuaca harian di bulan Mei tahun 2024 di Kota Pekalongan dari tanggal 1 Mei hingga tanggal 31 Mei 2024, ya. Di sini kita kategorikan cuacanya ke dalam 4 kejadian, yaitu cuaca cerah, berawan, hujan ringan, dan hujan lebat. Selanjutnya, setelah tadi kita memiliki tabel data cuaca harian, kemudian kita kelompokkan cuaca dari hari ke hari. Ya, dari hari sebelumnya misalkan yang terjadi adalah cuaca cerah, kemudian hari selanjutnya masih cuaca cerah lagi. Nah, kita kelompokkan sehingga membentuk tabel seperti berikut ini. Ya. Nah, kemudian kita akan hitung peluang dari masing-masing pengelompokan cuaca tadi dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, ini tabel dari peluang tadi, ya, merupakan tabel probabilitas perubahan cuaca dengan rumus yang tadi sudah disediakan. Hasilnya akan seperti ini, ya. Kita bagi masing-masing perubahan cuaca itu dengan totalnya pada tiap baris. Kemudian kita akan bentuk dia ke dalam matriks P. Matriks P yang merupakan entry-entry-nya dari probabilitas perubahan cuaca yang ada pada tabel ini. Selanjutnya, matriks P ini merupakan matriks transisi stokastik yang berisi proporsi perubahan cuaca. Kita anggap unsur kejadian pada hari sebelumnya adalah 1. Jadi, cuaca yang terjadi pada hari sebelumnya itu kita isi dengan 1, ya, pada vektor P0-nya itu tadi. Untuk memperakirakan cuaca selama 1 pekan ke depan, dapat kita hitung berdasarkan vektor steady state P0. Jadi, untuk cuaca pada hari selanjutnya, PI, ya, menggunakan vektor PI, kita hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi di kegiatan ini kita akan menghitung perakiraan cuaca selama 1 pekan ke depan terhitung setelah tanggal 31 Mei 2024. Nah, ini hasil dari perhitungannya, ya. Pertama, kita misalkan dulu, karena kan tadi ada 4 kemungkinan cuaca yang akan terjadi, yaitu cerah, berawan, hujan ringan, dan hujan lebat. Nah, misalkan pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni itu yang terjadi adalah cuacanya cerah, maka di vektor steady state atau P0-nya itu kita isi angka 1 pada cerah, ya, pada kondisi cuaca cerah atau kemungkinan yang pertama. Kemudian P0 ini kita kalikan dengan matriks P atau matriks transisi probabilitasnya tadi, sehingga akan menghasilkan probabilitas cuaca di hari Minggu tanggal 2 Juni ini, ya, sebagai berikut hasilnya. Cuaca cerahnya ada di probabilitas 0,429, berawannya 0,429, dan seterusnya. Nah, hasil barusan yang saya sebutkan itu adalah
P1 ya. Jadi dari P1 ini akan kita kalikan lagi dengan matriks transisi probabilitas atau matriks P, sehingga akan menghasilkan probabilitas cuaca di hari Senin tanggal 3 Juni dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini untuk Senin 3 Juni akan menghasilkan P2 ya. P2 itu akan kita kalikan lagi dengan P sehingga akan menghasilkan probabilitas cuaca di hari Selasa. Dan begitu seterusnya ya perhitungannya. Jadi kita akan menghitung masing-masing P, kemudian kita kalikan lagi dengan matriks P-nya sehingga akan menghasilkan probabilitas cuaca selama 1 pekan ke depan. Jadi ada 7 kali pengulangan perhitungan ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan pada tanggal 1 Juninya itu terjadi cuaca berawan? Masih sama ya caranya. Namun di sini kita geser angka satunya itu ke posisi selanjutnya. Jadi tadi kalau cerah itu angka satunya di posisi 1 di sini. Ini kita geser ke posisi 2 angka satunya sehingga P0-nya akan seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan matriks transisi probabilitas akan menghasilkan probabilitas cuaca di hari Minggu sebagai berikut. Kemudian dari hari Minggu ini kita kalikan dengan P sehingga menghasilkan di hari Senin, dan begitu pula seterusnya. Masih sama caranya. Kemudian jika terjadi hujan ringan, P0 yang kita gunakan seperti ini ya. Jadi angka satunya ada di posisi ketiga, dan ini data perhitungannya, hasil perhitungannya. Terakhir, ketika tanggal 1 Juni itu terjadi hujan lebat, maka P0 yang kita gunakan sebagai berikut, yang terisi oleh angka 1 ada di posisi keempat ya, dan hasil perhitungan probabilitas cuacanya sebagai berikut. Kemudian yang bisa kita simpulkan dari kegiatan ini adalah yang pertama, matriks transisi probabilitas perakiraan cuaca yang diperoleh adalah sebagai berikut ya, matriks P-nya. Kemudian, perakiraan cuaca selama 1 pekan ke depan dapat ditentukan berdasarkan matriks steady state P0 ya. Jadi kita lihat dulu P0-nya seperti apa. Kemudian Pj selanjutnya kita dapat hitung sebagai berikut. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, ini kita dapatkan kesimpulan yang mana jika pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 cuacanya cerah, maka 2 kategori cuaca yang mendominasi 1 pekan ke depan itu adalah cuaca berawan dengan rata-rata probabilitasnya itu adalah 43,96%, kemudian disusul dengan cuaca cerah yang probabilitasnya adalah 37,06%. Kemudian ketika tanggal 1 Juninya itu cuacanya berawan, maka 2 kategorinya itu masih sama ya, akan terjadi cuaca berawan dan juga cuaca cerah selama 1 pekan ke depan. Begitu pula ketika tanggal 1 Juninya itu terjadi hujan ringan, itu masih akan terjadi mayoritas didominasi oleh kondisi cuaca berawan dan juga cuaca cerah. Kemudian ketika terjadi hujan lebat di tanggal 1 Juni, masih sama pula, yang akan mendominasi cuaca 1 pekan ke depan itu adalah cuaca berawan, kemudian disusul oleh cuaca cerah dengan rata-rata persentase probabilitasnya sebagai berikut. Di akhir, apabila kita mengacu pada hasil perhitungan tersebut, maka masyarakat Kota Pekalongan yang berprofesi sebagai pengrajin batik dapat memanfaatkan kondisi cuaca semaksimal mungkin pada 1 pekan itu, karena potensi turunnya hujan di bawah tergolong kecil ya, di bawah sekitar 20% ya tadi kalau kita lihat. Nah, di samping itu, hujan tidak akan memperburuk apabila banjir rob melanda kawasan utara Kota Pekalongan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.